jadi bisa menulis dan membaca karena siapa kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa kita jadi pintar dibimbing Pak Guru, kita bisa pandai dibimbing Bu Guru. Guru lah pelita penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Saya persilakan Bu Lulu atau Pak Misnaji untuk membuka acara hari ini. Bu Lulu, nggih, monggo Bu Lulu. Bu Lulu apa? Monggo Bu Lulu. Bu Lulu, nggih. Bu Lulu. Ya, silakan Bu Lulu. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati yaitu Bapak Ketua Gugus Barat atau Gugus 3, Bapak Ibu Kepala Sekolah Gugus Barat, serta Bapak Ibu Guru Gugus 3. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagaimanapun saat ini keadaan kita memang masih gawat ya, dengan adanya pandemi. Maka dari itu mudah-mudahan Bapak Ibu Guru semuanya, kepala sekolah, baik GTK, PTK ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari bala musibahnya, diberikan kesehatan serta dilimpahkan rezeki kita untuk kami ibadah. Ibadah itu bukan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hablum minallah, tetapi juga menjalankan tugas-tugas kita dengan baik, yang mana itu juga ibadah, yaitu hablum minannas, antara sesama manusia. Dengan kita bertugas dengan baik, kita menyampaikan hal-hal baik kepada anak didik kita, ini insya Allah akan dicatat sebagai amalan soleh. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan syafaat beliau kita dituntun dalam jalan yang baik. Amin. Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, ini saya mendapat tugas dari Bapak Ketua KKG, Bapak Ketua Gugus Barat untuk menyampaikan sesuatu hal. Namun bila mana nanti ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dalam masa pandemi ini, kita jangan lupa mengikuti protokol kesehatan dengan tetap jaga jarak, juga jangan lupa selalu menggunakan masker. Ini tidak bisa ditawar lagi. Yang
memang banyak yang belum percaya dengan adanya corona, tetapi kenyataannya corona ini memang ada. Walaupun saya tidak bisa menjelaskan dengan detail. Dan pada kesempatan hari ini, pada Gimit pada pagi hari ini yang diprakarsai oleh Ketua Gugus Bapak Eko dari Jatimulid 1, ini saya mengucapkan terima kasih sekali ya. Dan juga kita harus bersyukur bahwa tanya kita memiliki guru-guru yang potensial, yang profesional di Kecamatan Kredengan, khususnya di Gugus 3 ini. Banyak guru yang potensial ya. Jadi ini perlu diberikan apresiasi dan dilanjutkan rencana-rencana kita ini. Nah, dalam acara ini Gimit ini yaitu agendanya membuat perangkat betul-betul disiapkan. Apabila nanti akan diberikan pembagian tugas untuk membuat perangkat pembelajaran, nah, mohon yang mendapatkan tugas atau yang bersangkutan ini untuk segera menyelesaikan tugasnya. Jadi biar tidak berlama-lama ya Bapak Ibu. Jadi cepat selesai, kita gerak cepat, ya. Namun gerak cepat yang bagus, maksudnya yang benar, begitulah ya. Nah, saya kira ini saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan selamat bekerja kepada KKG Gugus 3 untuk melanjutkan acaranya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lulu selaku Kepala Sekolah SDN Jatirep 2 yang mewakili dari Ketua Gugus Pak Misnaji, Kepala Sekolah SDN Temanggungan. Alhamdulillah, Bapak Ibu guru, hari ini kita tatap mayang ya, untuk biar tidak begitu siang. Berikut akan saya jelaskan terkait dengan perangkat pembelajaran jarak jauh atau PJJ tahun ajaran baru 2021-2022. Nggih. Kelihatan nggih Bapak Ibu penyusunan perangkat nggih? Kelihatan. Oke. Jadi di sini penyusunan perangkat pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 tahun ajaran 2021-2022. Jadi ini adalah basic atau dasar kita untuk menyusun langkah selanjutnya. Karena tanpa adanya basic ini Bapak Ibu akan hanya copy paste saja Google punyanya Kang Marto, punyanya Kemendikbud yang tidak sesuai dengan kondisi kita di masing-masing kecamatan. Nah itu Bapak Ibu hanya copy paste saja, tapi dengan basic ini Bapak Ibu akan mengerti penyusunan mulai dari jurnal, prota, promes sampai dengan RPP seperti itu. Mungkin kita kemarin sudah memiliki tim untuk mengerjakan prota promes yang ada di semester 2. Yang gabung Pak Misnaji kembali. Oke. Jadi di kurikulum SD itu ada 3 yang saya sediakan di sini. Yang pertama yaitu K13 sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Ini adalah RPP sebelum pandemi. Jadi RPP yang Bapak Ibu buat atau Bapak Ibu copy paste kemudian diedit sesuai dengan kondisi sekolah itu adalah nomor 22 tahun 2016. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah bisa dipakai untuk pandemi? Bisa Bapak Ibu, cuma kebetulan sebelum pandemi ini Pak Mas Menteri ini merilis surat edaran terkait dengan kurikulum 13 itu nomor 14 tahun 2019, yaitu RPP yang sebanyak yang kita tahu itu menjadi 1 lembar. Nah, kemudian kita tahun 2020 dihadapkan dengan
peristiwa pandemi, sehingga dengan RPP 1 lembar ini kita bisa memakai RPP tersebut sampai sekarang ini. Nah, jadi sebenarnya itu hanya formatnya saja. Jadi K13 sesuai edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019, pada saat pandemi mulai tahun 2020 sekitar bulan Maret sampai tahun ini 2021, itu menggunakan 3 metode, yaitu metode daring, metode luring, dan metode campuran. Nah, seperti itu. Jadi jangan dicampur adukkan. Jadi jangan dicampur adukkan. Oh, ini cocok untuk daring. Oh, ini cocok untuk luring. Oh, ini cocok untuk campuran. Beda Bapak Ibu. Kalau masalah mengajar, Bapak Ibu sudah merdeka belajar. Jadi di sini kolaborasi seorang guru yang merupakan guru ABA 21 ini adalah seorang guru yang mereka-mereka yang sudah mengerti yang namanya merdeka belajar. Artinya merdeka belajar itu kita kolaborasi dengan situasi yang ada. Nah, kemudian terkait dengan administrasi, tetap kita mengerjakan administrasi, yaitu perangkat pembelajaran. Tapi simple, tidak ruwet seperti sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Itu adalah tanggung jawab kita. Tapi yang lebih wajib tanggung jawab kita itu adalah mencerdaskan anak bangsa, yaitu kita mengajar lewat daring, luring atau campuran, seperti itu. Nah, ini. Jadi saya sediakan hanya 2 slide, tapi nanti akan saya show atau tampilkan seperti apa yang saya maksudkan. Jadi Bapak Ibu, ada komponen-komponen seorang guru di tahun, yaitu di tahun milenial atau menuju ke industri 5.0. Jadi kita itu sudah menuju industri 5.0, bukan jalan tepat di industri 4.0 atau 4.0. Jadi kita sudah mau menuju ke 5.0. Nah, seperti apa dengan menghadapi pandemi ini? Jadi dengan metode daring, luring, dan campuran. Nah, di sini seorang guru di abad 21, ya. Jadi seorang guru memiliki 4 komponen. Jadi sebelum saya mengarah ke abad 21, seorang guru itu harus memahami 4 komponen yang harus di luar kepala, bukan di atasnya kepala, tapi sudah bukan dihafal lagi. Yaitu yang pertama, seorang guru harus memiliki yang namanya kompetensi, 4 kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Yang kedua kompetensi sosial. Kemudian yang ketiga itu adalah kompetensi kepribadian. Kemudian pedagogik, sosial, kepribadian, yang satunya profesional. Nah, itu jadi ada 4. Jadi ada 4. Jadi ada 4 kompetensi yang wajib kita punyai. Jadi dari materi tadi itu kita punya basic itu. Kalau tidak memiliki basic itu, maka kita tidak bisa untuk menyusun perangkat-perangkat yang seharusnya kita kerjakan, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, di dalam RPP itu jangan hanya copy paste di Google. Artinya apa? Bapak Ibu harus mengerti yang namanya sintak. Oke. Kalau Bapak Ibu prota promes mungkin semuanya sama, bisa copy paste, edit bisa. Tapi kalau RPP Bapak Ibu harus mengerti rohnya. Di situ ada sintak Bapak Ibu. Secara tidak langsung Bapak Ibu itu sebenarnya seluruh Bapak Ibu guru minimal sekecamatan Kerejengan atau seluruh Indonesia, Bapak Ibu itu hanya mengedit yang namanya sintak discovery learning. Oke. Jadi Bapak Ibu hanya mengenal di abad 21 ini discovery learning. Apakah yang namanya discovery learning? Discovery learning itu sintaknya memang tidak cocok untuk kelebihannya ya. Kelebihannya cocok untuk sekolah yang muridnya sedikit. Oke, sebentar. Ada gangguan sebentar. Discovery learning. Mama.
Saya kan mas. Saya kan mas. Sabun. Iya, Pak. Mohon maaf, barusan ada gangguan sinyal. Oke, saya lanjutkan. Jadi seorang guru minimal di Kecamatan Kerejengan itu tidak hanya mengenal sintak yang namanya sintak discovery learning. Ya, ini memang hanya pengetahuan, tapi aplikasinya sebenarnya Bapak Ibu akan mengerti kondisi dari masing-masing siswa atau peserta didik. Jadi yang Bapak Ibu pegang sekarang itu termasuk sintak discovery learning. Di situ ada ciri-cirinya, ayo membaca, ayo kerjakan. Nah, itu namanya sintak discovery learning. Karena di situ lebih menekankan sama anak-anak itu kelebihan dan kekurangannya sudah ada di buku buku paket. Nah, di situ sudah ada di buku paket. Jadi sudah ada di buku paket. Jadi itu termasuk sintak discovery learning. Oke. Nah, apakah ada yang lain, Pak Eko? Misalkan bertanya. Ada, Bapak. Jadi Bapak Ibu harus mengenal juga sintak yang namanya sintak, mungkin tidak asing sih sebenarnya, yaitu PBL. Oke, problem based learning, basic learning. Jadi pembelajaran berbasis masalah. Kemudian ada lagi PJBL, project based learning. Jadi pembelajaran berbasis proyek. Intinya sama. Bedanya apa, Pak? Bedanya langkah-langkahnya itu berbeda. Nah, apalagi sekarang ada RPP 1 lembar, lebih gampang Bapak Ibu. Jadi kita tinggal masukkan ke kegiatan inti sintaknya. Ya, nanti saya kasih contoh. Itu terkait dengan rohnya RPP. Kemudian ini saya mau tampilkan contoh RPP daring, Bapak Ibu. Oke, saya tampilkan contoh RPP daring. Kelihatan nggih Bapak Ibu? Kelihatan nggih? Nggih. Nggih. Jadi sebenarnya Bapak Ibu mengkondisikan RPP daring sesuai dengan Kemendikbud nomor 14 tahun 2019. Bapak Ibu tidak usah terlalu kesulitan, jangan merasa sulit. Sebenarnya sama dengan RPP luring. Nah, cuma bedanya Bapak Ibu, bedanya di tujuan pembelajaran. Mohon mic-nya dimatikan dulu. Mohon peserta biar jelas. Oke, mic-nya dimatikan dulu Bapak Ibu. Mic-nya monggo. Mic-nya dimatikan dulu. Nah. Terima kasih. Jadi untuk tujuan pembelajaran itu sama dengan luring. Bedanya apa? Bedanya melalui bimbingan guru dari media daring gitu. Jadi ada kalimat daring Bapak Ibu, atau pakai langsung ke Google Meet. Nah, boleh, enggak apa-apa. Melalui bimbingan guru di Google Meet, siswa mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. Hanya dirubah BC-nya. Kan mohon dimatikan dulu mic-nya. Mic-nya dimatikan dulu. Mic-nya. Jadi yang namanya tujuan pembelajaran itu tidak lepas dengan ilmu ABCD Bapak Ibu. Jadi audience, B behavior, C condition, kemudian D degree. Nah, tidak lepas dari situ. Jadi ABCD ini kalau diurutkan di tujuan pembelajaran itu menjadi BCAD. Oke. Jadi BCAD. B itu behavior,
tingkah lakunya guru mengajar dengan siswa. C adalah condition, itu kondisinya bagaimana, yaitu daring atau memakai Google Meet. Nah, itu namanya pembelajaran daring. Itu condition. B, C, A, D. A itu adalah audience. Jadi siswa mampu apa? Nah, kemudian siswa mampu apa? Mampu apa di sini? Siswa mampu meringkas eksplanasi pada media cetak secara tepat. Tepat itu degree. Jadi Bapak Ibu tidak harus secara tepat Bapak Ibu. Bapak Ibu kan pasti menilai secara formalitas atau mungkin bahkan betul-betul menilai. Bapak Ibu kan di penilaian seorang guru pendidik itu ada sikap atau afektif. Jadi Bapak Ibu bisa mencantumkan di situ. Misalkan di buku paket, jadi Bapak Ibu tidak usah kemana-mana sudah, daripada bingung. Jadi sikapnya itu di buku guru itu semuanya ada. Di buku guru paket itu ada, atau di contoh RPP itu sudah ada sikapnya. Jadi tidak usah dirubah. Jadi apanya yang dirubah? Dengan tepatnya itu dirubah. Secara tepatnya dirubah menjadi dengan tanggung jawab, dengan mandiri. Nah, seperti itu. Hanya itu aja. Ini adalah informasi yang saya dapatkan waktu PPG dan juga pertemuan di Kemendikbud seperti itu. Jadi saya tularkan kepada Bapak Ibu. Jadi kalau secara tepat itu tidak bisa diukur Bapak Ibu. Secara tepat tidak bisa diukur. Secara benar, dengan teliti itu tidak bisa diukur. Yang bisa diukur itu apa? Sikap, yaitu dengan tanggung jawab, dengan mandiri. Nah, kan banyak itu. Dengan disiplin. Nah, apakah harus disiplin? Tidak. Tergantung dari Bapak Ibu menyikapi dari masing-masing tujuan pembelajaran. Seperti itu. Kalau misalkan, diskusi dengan tanggung jawab. Nah, dengan tanggung jawab, tidak apa-apa. Yang penting nanti, jadi sikapnya itu diukur dari tujuan pembelajaran itu. Misalkan ada 5, berarti Bapak Ibu mengukur sikap atau afektif 5. Dengan rubrik terserah panjenengan semua. Karena beda guru, beda murid juga beda penilaian. Mungkin misalkan disiplin, siswa sangat disiplin, nilainya berapa? 4, 3, dikasih ring seperti itu. Itu nanti masuk ke rubrik. Itu terserah Bapak Ibu. Nah, jadi apa istilahnya yang biasanya Bapak Ibu yang biasanya menulis secara tepat, secara benar, itu mindsetnya itu bisa dirubah dengan benar, dengan tanggung jawab, disiplin dan seterusnya. Itu. Kemudian di kegiatan pendahuluan Bapak Ibu, dengan di pendahuluan Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi di kegiatan pembelajaran di pendahuluan itu Bapak Ibu boleh seperti ini. Karena di sini contohnya sudah banyak di internet, boleh. Nah, bolehnya apa? Di situ sudah ada awalan melakukan pembukaan. Oke. Jadi seperti itu. Ini adalah sintaknya discovery learning. Ada ayo membaca, ayo menulis, ayo mengamati. Ini termasuk discovery learning. Ini termasuk RPP abad 21 secara daring. Nah, seperti itu. Hanya ngasih itu aja. Ini yang simple seperti itu. Nanti saya kasih contoh yang agak rumit sedikit. Nah, hasil dari ilmu PPG saya di UMM. Dan alhamdulillah kemarin studi PPG saya mungkin sudah banyak yang tahu mungkin nggih. Jadi alhamdulillah RPP yang saya buat itu sudah bisa dipakai karena di situ mengandung TPEC, kemudian BJBL, kemudian abad 21, kemudian HOT. Nah, jadi alhamdulillah kemarin bisa mewakili Kabupaten Probolinggo, RPP-nya dipakai untuk semua dosen yang ada di UMM Muhammadiyah Malang. Itu kemarin sempat saya share RPP-nya. Jadi ilmunya saya tularkan di sini di gugus 3. Jadi di sini yang namanya sintak discovery learning ya seperti ini. Ada ayo membaca, ayo menulis, ayo mengamati. Ini termasuk sintaknya discovery learning. Boleh, tidak apa-apa memakai seperti ini. Nah, tapi kemudian mungkin Bapak Ibu bertanya, ini kok ada tanda kurung? Semuanya di internet pasti ada. Creativity and innovation mandiri, HOT. Ini bukan hanya sekedar dimasuk-masukkan Bapak Ibu. Ini adalah tanda bahwa kalimat
kata kerja yang disuguhkan Bapak Ibu di RPP ini merupakan contoh dari 4C, yaitu Creativity and Innovation. Ini termasuk pembelajaran abad 21. Nah, kemudian hot. Nah, kenapa kok bisa dikasih hot? Nah, ini Bapak Ibu bebas, tidak harus ada hotnya semua. Misalkan di sini hot, ya monggo. Makanya Bapak Ibu kalau hanya copy paste tidak menganalisis kenapa kok ada mandiri, kenapa kok ada creativity, Bapak Ibu tidak akan tahu sampai kapanpun. Jadi Bapak Ibu kenapa di situ ada tanda kalimat tebal, kata tebal, itu menunjukkan bahwa kalimat yang dibubuhkan itu termasuk pembelajaran abad 21, kemudian TPEC, kemudian di situ juga masuk ke pembelajaran hot seperti itu. Jadi pembelajaran hot Bapak Ibu itu diawali dari tujuan, okay? Jadi dulu pernah saya memberikan materi terkait dengan hot, low, sama sama mod. Jadi hot itu high order thinking. Jadi higher tinggi atau tingkat lebih tinggi. Jadi untuk kata kerja yang Bapak Ibu bubuhkan di RPP itu mengandung hot, bukan hanya lot. Nah, seperti apa lot, mod sama hot? Mic-nya monggo dimatikan dulu, Pak. Siapa ini? Mic-nya dimatikan dulu, Bapak. Nggih. Mic-nya siapa ini? Mic-nya Septian Panji. Monggo dimatikan dulu. Pak Munib nggih. Sekolahnya Pak Munib nggih niki. Mic-nya dimatikan dulu, Pak. Septian Panji, ini siapa? Nggih. Terima kasih. Jadi saya lanjutkan lagi. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada orientasi. Nanti ini juga bisa menjadi bekal Bapak Ibu, baik itu yang pegawai negeri maupun yang masih honorer yang mau menempuh PPG atau yang sudah menempuh PPG. Sehingga ilmu-ilmu yang saya dapatkan saya tularkan di Gugus Barat seperti itu. Kemudian di situ ada tulisan, beberapa banyak tulisan nggih. Nanti saya akan tunjukkan RPP yang menjadi contoh di UMM yang punya saya seperti itu. Ini contoh RPP menggunakan sintak discovery learning yang umum yang kita sering temui. Ayo mengamati, kemudian ayo berdiskusi, nah itu seperti itu. Jadi di dalam menyusun RPP itu Bapak Ibu tidak usah susah apa yang mau saya coba, apa yang mau saya isi. Bapak Ibu tinggal lihat tujuan. Kalau tujuan pembelajarannya Bapak Ibu sudah pas, sudah jelas, nanti mau memasukkan itu gampang Bapak Ibu. Karena yang tahu kondisinya kan Bapak Ibu. Jadi saya selaku Ketua Gugus memohon untuk teman-teman setiap hari itu ada RPP. RPP-nya formatnya daring, karena sekarang kan daring. Tinggal copy aja, materinya kan pembelajaran 1, besok pembelajaran 2. Nah, tinggal di copy aja di buku guru. Nah, materinya di situ buku guru. Kemudian nanti tujuannya taruh copy paste dari situ. Lebih gampang Bapak Ibu. Sehingga nanti Bapak Ibu itu lebih enak, lebih enjoy dalam mengerjakan administrasi seperti itu. Kalau kita copy paste saja, kemudian nanti tiba-tiba ada akreditasi atau mungkin ada sidak dari pengawas, bingung. Sehingga nanti banyak istilahnya kalau bahasa Jawa itu cirkalacir dari kalimat A ke kalimat B seperti itu. Jadi administrasi ini adalah kebutuhan kita. Ya sebenarnya kalau dianggap wajib itu ya memang wajib, karena kita kalau sudah jadi pendidik otomatis kewajiban kita menyusun administrasi sekolah seperti itu. Jadi kalau menumpuk pasti males Bapak Ibu. Jadi paling tidak 1 minggu lah, cuma satu lembar nggih, 1 lembar. Penilaiannya apakah boleh Pak? Menurut saya boleh.
penilaiannya sama. Tinggal nanti yang penting RPP-nya. Penilaiannya seperti apa kok bisa sama? Misalkan sikapnya yang dinilai sama, boleh. Karena kan sikapnya kan yang tahu kan Bapak Ibu. Yang penting isinya itu yang harus beda itu adalah tujuan sama roh dari langkah-langkah pembelajaran itu. Isinya mungkin satunya tentang pengamatan. Nah, mungkin sekarang bukan pengamatan, misalkan menjelaskan. Nah, seperti itu. Saya kira tidak sampai 1 jam selesai Bapak Ibu untuk satu RPP. Kalau memang mengerti. Seperti itu. Kemudian penilaiannya juga seperti ini aja. Nah, ini secara simpel di RPP 1 lembar, tapi nanti untuk penilaian asesmennya dilampirkan. Seperti itu. Ini daring ya, ini daring. Nah, kalau luring ya tidak usah saya tampilkan, ya kan sudah sebelum pandemi itu sudah ada RPP 1 lembar seperti ini. Saya tampilkan. Saya contohkan di nih misalkan. Nah, ini saya download. Coba sesuai dengan ejar. Ini dicari guru.com. Nah, ini sama. Formatnya sama. Cuma di sini tidak ada istilah daring. Itu aja. Tidak ada istilah daring. Nah, ini. Nih, ini juga termasuk sintak discovery learning. Ada ayo membaca, ayo menulis, itu semuanya sama Bapak Ibu. Oke. Jadi semuanya sama. Cuma ini luring. Tidak ada online-nya. Nah, di saat pandemi Bapak Ibu boleh mensisipi atau memasukkan daring tapi hanya sekedar asinkronus. Boleh. Contoh nomor 1 saja. Siswa sebelum memulai pelajaran siswa sudah ada perjanjian misalkan di WA group. Nah, itu boleh. Itu namanya asinkronus. Jadi Bapak Ibu harus mengenal. Saya tekan lagi, daring itu ada 2, sinkronus sama asinkronus. Sinkronus itu tatap muka di tatap maya, Zoom, Google Meet, kemudian Microsoft Teams, kemudian dan yang lainnya yang berhubungan dengan kita tatap maya secara langsung. Tapi kalau asinkronus itu adalah seperti WA Group, kemudian Google Form, Google Classroom, Edmodo, permainan Edmodo. Kemudian bisa kita memakai kuis, Quizzes, kemudian Kahoot. Nah, itu termasuk asinkronus. WA Group. Kemudian juga misalkan kita memakai Google Formulir, Google Form. Itu termasuk asinkronus. Jadi memang dua-duanya ini termasuk daring, tapi beda jenis. Satunya sinkronus, satunya asinkronus. Dan apa yang barusan saya ucapkan ini termasuk TPEK Bapak Ibu. Jadi teknologi, yang berhubungan dengan teknologi. Seperti itu. Jadi tidak hanya berhubungan dengan internet, tapi juga kita aplikasi yang ada di masa pandemi ini kita sebut TPEK. Seperti itu. Itu tadi contohnya. Contoh dari luring. Kemudian kalau blended. Nah, blended seperti apa? Nah, blended Bapak Ibu, di sini ada tatap muka, ada online. Nah, seperti apa? Nah, kalau blended itu agak ribetnya di kolomnya. Jadi kalau tatap muka ya dijelaskan saja, guru mengucapkan salam dan seterusnya. Nah, kalau online-nya, nah di sini searching, siswa mencari informasi tentang tanaman. Nah, jadi pada saat kita mengajar secara luring, tapi kita disisipi dengan daring. Nah, seperti itu. Jadi lebih dominasi anak-anak itu pada saat kita luring, tapi anak-anak itu searching di situ. Itu namanya campuran atau blended. Nah, seperti itu. Jadi mereka juga menggunakan teknologi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, saya contohkan RPP yang saya buat tentang pembelajaran daring selain nih. Oke, Bapak Ibu.
Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP 3 tematik terpadu. Ini yang saya buat adalah luring. Saya contohkan yang daring. Belum saya buka ini yang daring. Sebentar. RPP daring. Ini kebetulan matematika. Jadi RPP daring matematika yaitu pengumpulan dan penyajian data. Kelas 5 semester 2. Jadi Bapak Ibu dibiasakan kalau di RPP 1 lembar itu memang tidak ada indikator Bapak Ibu, adanya tujuan pembelajaran. Jadi yang ada indikatornya itu ada di RPP Kemendikbud tahun 2016, revisi tahun 2019 sebelum ada surat edaran. Revisi 2018 nggih. Itu ada indikator. Kalau di mana? Kalau di yang sekarang itu tidak ada, langsung ke tujuan pembelajaran. Jadi seperti ini. Nah, jadi dengan menonton video yang dikirim guru ke grup WA, peserta didik dapat menjelaskan tentang penyajian data diri dengan jujur dan disiplin. Nah, ini boleh satu aja disiplin tidak apa-apa. Ini grup WA. Kemudian yang kedua juga gitu, kita selalu menyinggung yang namanya Google Meet. Jadi kita tidak usah Microsoft Teams lah, kita Google Meet saja, tidak usah Zoom karena paket data anak-anak ini kendalanya ada apa tidak seperti itu. Kalau Google Meet anak-anak ini tidak begitu boros. Kalau Zoom mungkin satu panas di HP, yang kedua boros seperti itu. Kemudian seperti ini. Jadi nah ini ada lebih lengkapnya lagi, ada faktual, konseptual, prosedural. Nah ini tidak RPP 1 lembar. Kalau RPP 1 lembar tidak usah pakai ini. Nah kemudian yang saya pakai adalah model problem based learning. Kemudian di sini pendekatannya scientific learning atau TIPEC. Nah, Bapak Ibu nulis problem based learning aja enggak apa-apa. Salah satu. Kemudian medianya juga seperti itu. Medianya bisa WhatsApp, Google Meet, Zoom Meeting dan seterusnya. Kemudian sumber belajarnya kalau daring ya berarti daring. Bukan buku. Buku hanya berapa persen, 2% atau 3% seperti itu. Nah, kemudian ini Bapak Ibu. Jadi ada kegiatan pembelajaran, kegiatan, deskripsi, platform. Platform itu bentuk yang akan diajarkan. Kemudian alokasi waktu. Ini alokasi waktu terserah Bapak Ibu. Guru dan peserta didik bergabung di aplikasi Google Meet. Itu TIPEC. Nah, kalau pembukaan semuanya pasti sama. Tidak memandang itu Discovery Learning atau BJBL atau BBL, tidak memandang seperti itu, sama. Cuma nanti yang beda adalah ini daring, ini luring, seperti itu. Itu di pendahuluan. Kemudian Bapak Ibu, nah ini bedanya di sini. Sintak model problem based learning. Nah fase 1 orientasi peserta didik terhadap masalah. Nah ini fasenya sudah paten, Bapak Ibu. Bisa lihat di Google, bisa searching. Jadi model problem based learning, permasalahan pembelajaran berbasis masalah. Jadi di situ peserta didik mengamati video. Nah, kemudian di situ termasuk saintifik, mengamati TIPEC. Kemudian yang kedua peserta didik menganalisis penyajian data diri pada video. Ada saintifik, mengumpulkan informasi, critical thinking atau 4C. Nah, seperti itu. Hanya Bapak Ibu yang akan mengetahui itu termasuk critical thinking apa enggak. Jadi Bapak Ibu harus mengenali kata kerja operasional, taksonomi Bloom dulu pernah saya sampaikan. Jadi ada afektif, ada kognitif, ada psikomotorik. Jadi yang diukur adalah kognitifnya. Jadi afektif sama psikomotorik tidak ada hot, tidak ada lot, tidak ada mod. Yang ada hanya kognitif. Itu ada lot, ada mod, ada hot, seperti itu. C1 sampai C6. C1 mungkin Bapak Ibu sudah masih ingat, C1 itu adalah pengetahuan, C2 itu memahami atau menjelaskan, C3 itu aplikasi atau penerapan, kemudian C4 itu adalah analisis, menelaah dan seterusnya,
Kemudian C5 itu adalah evaluasi, kayak mungkin mengerjakan apa. Nah, itu evaluasi C5. Kemudian C6 itu adalah kreasi, membuat dan seterusnya. Itu termasuk masing-masing kondisi yang ada di C1 sampai dengan C6 di konsep atau teori teknologi Bloom yang direvisi oleh Anderson tahun 2001. Nah, ini termasuk beberapa sintak model problem based learning. Yang pertama yaitu fase orientasi. Jadi Bapak Ibu tinggal copy aja di RPP yang di Google atau searching yang termasuk problem based learning. Tinggal nanti mengedit dalamnya aja, sedikit-sedikit di dalamnya. Nah, seperti ini. Ini termasuk daring. Nanti grup WA ditampilkan di situ. Kalau Bapak Ibu kalau sempat ya tidak apa-apa dimasukkan seperti saya ini, seperti ini. Ini hanya tugas saja kemarin. Kemudian ada link Google Form-nya juga. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Nah, seperti ini. Kemudian peserta didik menerima penugasan LKPD. Jadi Bapak Ibu harus membiasakan, bukan LKS nih Bapak Ibu, LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, jadi bukan zamannya LKS lagi. Jadi LKPD secara daring, bukan ada terus difoto dikirim ke WA. Nah, itu. Jadi mohon untuk dibiasakan kita memberikan tugas kepada anak-anak itu melalui LKPD. Apabila anak-anak itu banyak yang ini kendalanya, banyak yang tidak memiliki HP Android, ya terpaksa Bapak Ibu menggunakan luring. Nah, apabila anak-anak itu sudah memiliki sudah banyak yang memiliki Android, maka diharapkan muridnya tersebut itu bisa mengakses LKPD yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Seperti itu. Jadi bukan hanya foto saja, belajar sedikit, memberikan anak-anak tugas di LKPD. Jadi bukan karena kita pandemi sudah 1,5 tahun lebih. Jadi apabila tidak ada kemajuan sedikit dari daring, maka kita ya gimana ya, sebagai seorang guru menurut saya ya kurang kreatif seperti itu. Jadi kita sudah 1,5 tahun, bahkan hampir 4 semester ini. Sudah mendekati hampir 4 semester. Karena mulai pandemi itu semester 2 tahun 2020 sampai sekarang ini semester 1 tahun 2021 seperti itu. Jadi hampir sudah 1,5 tahun lebih, hampir 4 semester. Jadi paling tidak kita punya dokumen-dokumen yang dulu yang kurang betul kita betulkan. Jadi kemana kita bisa memberikan LKPD sebagai penugasan, Bapak Ibu tinggal buka seperti ini. Saya kasih contoh. Nah, saya kasih contoh. LKPD itu Bapak Ibu tinggal ngeklik di sini aja. Nah, ini ada titik-titik ini, ada 9 titik-titiknya. Tinggal klik aja. Nah, ada account, ada search, map, YouTube, new, Gmail, Meet, chat, drive. Nah, kita klik drive. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik aja baru. Nah, bentar, masih proses. Klik aja baru. Bentar, masih muter. Saya ambilkan di sini. Nah, ini Bapak Ibu sudah muncul. Jadi di sini ada Google Dokumen, ada Google Spreadsheet, ada Google Slide, ada Google Form. Bapak Ibu klik aja Google formulir kosong. Terus ya, tinggal klik aja. Nah, di sini judulnya misalkan. Ini tidak usah disimpan Bapak Ibu, otomatis tersimpan Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu edit di sini akan langsung tersimpan. Dihapus pun langsung tersimpan. Tidak bisa diunduh atau diurungkan, ya. Jadi misalkan yang sudah tersimpan,
yang sudah tersimpan, yaitu sudah finish apa istilahnya hasil akhirnya. Misalkan di sini saya edit LKPD tema 1 misalkan, sub tema 1 pembelajaran 1. Nah di sini klik aja kelas berapa, kelas 5 misalkan. Nah sudah seperti itu. Kemudian tugasnya di sini nanti Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu tinggal klik aja. Ada pilihan ganda, ada paragraf, ada jawaban singkat. Nah, nanti di sini adalah pertanyaannya, jawabannya di bawah. Seperti itu. Kalau misalkan sudah selesai, Bapak Ibu jangan lupa di sini ada wajib isi. Nah, digeser Bapak Ibu. Jangan sampai tidak digeser. Kalau tidak digeser berarti Bapak Ibu siswanya nanti bisa tidak bisa nggak mengerjakan terserah. Nah seperti itu. Tapi kalau wajib diisi berarti maka nanti harus diisi. Kalau nggak diisi tidak bisa mengerjakan soal berikutnya. Seperti itu. Itu termasuk pengerjaan LKPD Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, nah di sini LKPD itu linknya dikirim ke WA group. Jangan sampai lupa. Kemudian juga fase yang ketiga membimbing penyelidikan individu. Jadi peserta didik bergabung di grup WA yang telah dibuat sebelumnya, yaitu TIPEK. Nah, jadi kalau ada Google Meet, Zoom, WhatsApp itu TIPEK. Kemudian peserta didik sesuai kelompok mengerjakan tugas sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada LKPD. Kemudian nih sampai menganalisis. Nah, sampai ke penutup. Kalau penutup sama semua Bapak Ibu. Menyimpulkan, refleksi, remedial atau pengayaan dan seterusnya. Nih termasuk RPP daring yang saya buat kemarin. Kemudian terkait dengan penilaian Bapak Ibu, Bapak Ibu itu gampang ya sebenarnya. Penilaian seperti ini. Ini saya contohkan RPP. Bentar. RPP. Oke. Ini kemarin saya ikut ke guru penggerak. Oke. Jadi di sini nih RPP-nya, kemudian penilaian. Nah, di sini ada mana ya? Nah, ini lampiran-lampiran jenis penilaian. Nah, di sini. Ini saya kutip di buku paket karena sesuai dengan arahan dari tim guru penggerak. Nah, jadi seperti ini. Ini umum. Saya contohkan yang umum aja. Seperti ini. Jadi aspeknya, nah seperti ini Bapak Ibu. Aspeknya. Ini aspek dari apa namanya? Tentang ciri-ciri puisi. Kemudian kalau yang sikapnya seperti ini. Yang sikap, sebentar. Yang penilaian sikap. Penilaian sikap. Oh, kebetulan untuk penilaian sikap tidak saya masukkan, saya contohkan di sini aja. Instrumen penilaian. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, lembar observasi hanya itu aja. Mandiri, disiplin, kerjasama, jujur, tanggung jawab. Ini lembar pengamatan. Jadi jangan disamakan dengan rubrik penilaian, beda nih Bapak Ibu. Jadi instrumen penilaian itu ada dua, lembar sama rubrik. Nah, lembarnya seperti ini untuk sikap. Nah, kalau rubriknya seperti ini. Ini rubriknya. Rubrik afektif atau sikap. Sikap mandiri. Nah, poinnya misalkan Bapak Ibu boleh 4 sampai 1 boleh, 1 sampai 4 boleh, atau 0 sampai 3 boleh. Terserah Bapak Ibu panjenengan. Jadi mandiri, selalu mandiri. 2, sering mandiri.
kemudian 1 kadang-kadang, kemudian yang terakhir itu tidak pernah. Nah, seperti itu. Itu adalah nilai rubrik penilaian sikap. Jadi di dalam instrumen penilaian itu ada 2. Yang pertama lembar penilaian, yang kedua rubrik penilaian. Mulai dari afektif, sikap, kognitif, kemampuan, pengetahuan, psikomotorik yaitu keterampilan. Seperti itu. Kemudian jangan lupa yang terakhir itu ada yang namanya tindak lanjut. Nah, tindak lanjut seperti ini. Formatnya apakah harus seperti ini? Tidak. Bapak Ibu bisa lihat di buku paket. Nah, di buku paket itu juga sama. Mungkin saya punya yang remedial yang di buku paket. Nah, ini. Boleh seperti ini, pengayaan. Nah, boleh. Nah, ini hanya sekedar format saja. Format tidak harus seperti ini, boleh yang lainnya. Yang penting di dalam tindak lanjut penilaian kita, setelah analisis penilaian, kita harus ada tindak lanjut yaitu remedial dan pengayaan. Remedial digunakan untuk siswa yang tidak tuntas, pengayaan diberikan kepada siswa yang tuntas atau yang sudah di atas rata-rata atau di atas KKM. Minimal KKM. Itu pengayaan. Nah, seperti itu. Itu sekelas RPP yang saya berikan untuk hari ini. Kemudian Bapak Ibu, untuk Prota Promes itu kemarin kan sudah dikerjakan oleh tim. Nah, Prota Promes kan 1 tahun, sehingga itu bisa dipakai. Kalau Promes itu mungkin kemarin cuma semester 2, semester 1 bisa disusun. Jadi nanti akan saya bagi tugasnya, nggih. Jadi kalau kemarin itu protanya saya lihat dulu apakah sudah selesai kemarin untuk tim. Kebetulan saya ketuanya. Jadi kemarin teman-teman sekecamatan itu sudah mengerjakan Prota Promes, analisis KD itu sudah ada. Ini saya bukakan. Bentar, saya share. Jadi kemarin itu hanya semester 2 saja. Jadi seperti analisis, pemetaan KD, penugasan struktur ini hanya semester 2, semester 1 belum ada. Kemudian juga ada Prota Promes. Kalau Prota otomatis 1 tahun. Kalau Promes ini kemarin contohnya kelas 1 ini kelas 1 semester 2 saja. Ya, Promesnya kemarin kelas 1 sampai kelas 6 ini hanya semester 2, di semester 1 belum ada. Nah, jadi tugas kita itu membuat promes. Protanya kan sudah 1 tahun nih. Misalkan contohnya kelas 1 ini sudah 1 tahun. Karena yang prota kan 1 tahun. Jadi sudah ada, tinggal ganti tahunnya 2021 2022. Jadi tugasnya Bapak Ibu nanti saya bagi untuk list SD yang bertanggung jawab dan guru-guru yang bertanggung jawab dengan tugas. Jadi mohon kerjasamanya nggih Bapak Ibu, karena ini kebutuhan bersama gugus 3. Jadi kayak kemarin itu soal-soal itu memang saya tampung sudah Bapak Ibu. Jadi saya tampung, tapi saya tidak menyalahkan Bapak Ibu karena setiap guru memiliki versi pengerjaannya. Tapi saya harapkan waktu yang diberikan itu harus dipahami, harus dihargai. Karena kalau kita menghargai waktu, maka insya Allah waktu akan menghargai Bapak Ibu, seperti itu. Dan sebaliknya, karena saya selaku manusia biasa ya hanya bisa mengingatkan saja, walaupun saya tidak lebih baik daripada Bapak Ibu, seperti itu. Jadi saya mengingatkan waktu kalau sudah ditentukan monggo untuk dikerjakan. Jadi Bapak Ibu tugasnya nanti mengerjakan promes, analisis KD, pemetaan KD. Itu aja. Tugas struktur tidak usah. Jadi promes, analisis KD, pemetaan KD. Baru nanti kita akan membahas RPP setelah itu. Jadi ada 5. Jadi promes, analisis KD, pemetaan KD, RPP 4 ya.
RPP 4. Nah, itu nanti guru kelas 1 sendiri, guru kelas 2 sendiri, apalagi di sini kan kita banyak yang SD multigrade. Nah, jadi Bapak Ibu, kita lihat di penerimaan P3K. Tidak ada dari BKN itu SD itu multigrade atau tidak. Semuanya sama. Jadi multigrade ini hanya program dari Kabupaten Probolinggo. Sehingga jangan berkecil hati saya ngajar 2. Nanti kalau sudah ada penerimaan P3K, Bapak Ibu, yang ngajar 2 kelas akan menjadi 1 kelas. Walaupun muridnya sedikit, karena kita tilik dari penerimaan P3K saja, itu guru yang dibutuhkan itu bukan berdasarkan dari multigrade, tapi berdasarkan dari kelas. Nah, seperti itu. Jadi Kabupaten Probolinggo ini mensiasati kekurangan guru agar tidak ditutup sekolahnya. Nah, sehingga ada semacam program dari almarhum Pak siapa itu yang dari Sukakura. Nah, itu disetujui ACC nggih. Dari almarhum Pak siapa Bu? Pak Yit nggih, Pak Yitno. Jadi beliau itu berjasa sekali, orangnya berjasa sekali. Program tersebut disetujui oleh Bupati dan Kementerian. Jadi bukan Kemendikbud tapi Kementerian. Kalau Kemendikbud itu yang penting kementerian kayak dirjen itu ACC ya ACC, cuma itu tidak masuk ke laporan BKN. Jadi di dalam BKN itu tetap kelas, bukan multigrade-nya, seperti itu. Hanya mensiasati aja di Kabupaten Probolinggo agar sekolah itu tidak ditutup karena satu gurunya kurang, yang kedua muridnya kurang, seperti itu. Jadi sehingga dikasih program multigrade. Karena di dalam Dapodik Bapak Ibu mungkin yang sudah ngurus Dapodik, tidak ada guru 1 ngajar 2 kelas itu tidak bisa, karena akan error seperti itu. Jadi tetap laporannya 1. Jadi makanya di pusat itu tidak ada multigrade, tapi aplikasinya di masyarakat atau aplikasinya di Kabupaten Probolinggo itu adalah multigrade. Tapi tetap nanti disiasati Dapodiknya seperti itu. Jadi RPP-nya bagaimana? Ya RPP multigrade ya disimpan saja dulu. Tapi aplikasinya kita memakai RPP 1 lembar. Nanti Bapak Ibu mengajarnya kolaborasi Bapak Ibu sendiri bagaimana. Kalau misalkan 2 kelas itu digabung monggo, atau satu kelas itu monggo. Tapi nanti tetap RPP-nya 1 lembar, bukan RPP 1 bukan RPP multigrade seperti itu. Karena kalau kita memikirkan RPP multigrade kita ribet ya, seperti itu. Karena laporannya itu menggunakan RPP 1 lembar yang nasional seperti itu. Nah, cuma aplikasinya nanti itu diserahkan sama guru masing-masing seperti itu. Jadi tetap seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk pengerjaan RPP, Promes dan seterusnya itu nanti akan saya bagi masing-masing kelas di 8 SD di Gugus Barat atau Gugus 3. Jadi nanti mohon untuk kerjasamanya dikerjakan. Jadi dibuat 1 semester di semester 1. Jadi mohon kerjasamanya dibuat, boleh copy paste tapi harus sesuai dengan contoh yang diberikan. Jadi daring seperti itu. Apabila nanti misalkan ada sekolah yang diizinkan tatap muka Bapak Ibu, ya Bapak Ibu berarti RPP-nya bukan daring tapi luring seperti itu. Nah, seperti itu nggih, daring atau luring. Nah, untuk kepentingan sesama, maka seyogianya Bapak Ibu membuat yang daring untuk kepentingan bersama. Karena di Gugus Barat ini yang sudah diizinkan tatap muka hanya SD Temenggungan sama Patemon mungkin. Yang lainnya daring. Jadi seyogianya Bapak Ibu guru yang lain juga membuat daring. Seperti itu. Karena kita tidak tahu tatap mukanya kapan, seperti itu. Jadi membuat daring. Terkait misalkan nanti ada kebijakan harus luring, Bapak Ibu tinggal menghapus daringnya jadi luring, terus jimitnya dihilangkan, WA-nya dihilangkan, itu aja kalimatnya itu. Tapi kalau membuat luring dulu mau ke daring agak susah. Seperti itu. Jadi makanya kan Mas Nadiem Makarim, Mas Menteri itu
mempatenkan pembelajaran daring. Jadi walaupun kita nanti setelah pandemi berakhir, daring tetap kita lanjutkan karena untuk mengontrol anak-anak di rumah seperti itu. Jadi tugasnya itu lewat daring. Seperti itu. Ya. Jadi itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo, ada yang bertanya? Gimana Pak Alwi? Ini Pak Alwi mau bertanya Pak. Oh, oke, monggo Pak Alwi. TPP apa? Kok TPP yang tanyakan? Oke. TPG apa TPP Pak? Kan Pak Alwi sudah serdik. Sudah ada Pak. Nah, iya. Ya kalau TPG saya tidak tahu. Kalau TPP on proses Pak, masih dikerjakan. Insya Allah, insya Allah minggu ini Insya Allah Pak. Insya Allah kalau nggak telat. Begini jadi. Monggo. Ramadan perbuatan itu. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, oke. Mohon untuk Pak Abdul Wahab memberikan doa sebelum kita akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, oke. Ya, pasti ayo berdoa. Oke. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Ya Rabbana alhamdulillah kan azim maksudnya. Amin. Allahumma Rabbana la tusyrik Amin. Amin. Al-Fatihah. Terima kasih Pak Abdul Wahab telah memimpin doa untuk kegiatan pagi menjelang siang kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Amin. 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 Oke. Untuk kegiatan minggu depan kita koordinasi terkait dengan AKM. Oke. Karena AKM sudah dekat kurang 2 bulan lagi. Oke. Mungkin Bapak Misnaji dan Ibu Lulu ada patah 2 kata sebelum saya tutup. Oke. Agak keras Pak. Kurang jelas Pak. Oke. Oh, nggih. Nggih. Memang ganggu kalau sudah gangguan memang ribet, Pak. Nggih. Jadi nanti kita ketemu minggu depan. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan waktunya, meluangkan waktunya untuk pertemuan kita demi kemajuan kita di Gugus 3 Kecamatan Kajengan, Kabupaten Probolinggo. Saya selaku Ketua KKG meminta maaf apabila banyak kesalahan dari tutur kata dan perbuatan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.